Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Level 3 terdepan dalam bersikap dan berkata santun. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mempelajari pelajaran PKN, yaitu PB2, PB4, PB5, dan PB6 dengan KD 3.2 di halaman 132. Sebelum Ibu mengurai pelajaran di PB2, Ibu akan mengulang kembali apa itu pengertian dari hak dan kewajiban. Hak yaitu sesuatu yang seharusnya kita terima. Contohnya, kalian sebagai anak mendapatkan hak dari orang tua, yaitu berupa kasih sayang, pendidikan, makan dan minum, pakaian, dan sebagainya. Berupa hiburan juga. Dan pengertian dari kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Tiap-tiap anak mempunyai kewajiban sebagai anak, baik kewajiban anak di rumah, kewajiban anak di sekolah, dan kewajiban sebagai makhluk Allah. Masing-masing kewajiban itu hendaknya kalian kerjakan sebagai peran kalian di rumah sebagai anak. Misalnya membantu kedua orang tua kalian, mendengarkan nasihat yang diperintahkan oleh orang tua. Dan sebagai kewajiban pelajar di sekolah, kalian juga hendaknya menjadi siswa-siswi yang baik, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, tahu peraturan yang dilakukan di sekolah dipatuhi. Juga sebagai kewajiban makhluk Allah adalah beribadah, yaitu beribadah menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Baiklah, untuk ini Ibu akan memulai pembelajaran 2, yaitu kalian bisa lihat di halaman 132. Di halaman 132 kalian bisa memperhatikan ada ayam betina yang dipelihara oleh keluarga Danu itu ingin bertelur. Nah, dari keluarga Pak Danu ini bekerja sama, mereka ingin menyiapkan telur-telur itu menetas dengan baik. Nah, tugas-tugasnya antara lain Danu yang mencari kardus bekas untuk kandang sementara, Rina mencari jerami kering dan memasukkannya ke dalam kardus sebagai alas, Ayah menyiapkan kabel dan lampu. Untuk apa kabel dan lampu itu? Gunanya, fungsinya untuk penerang dan penghangat daripada telur-telur yang akan menetas tadi. Nah, suhu yang diberikan oleh lampu itu membuat kehangatan yang menyerupai induk ayam agar menetas dengan baik. Nah, selanjutnya kalian bisa perhatikan di halaman berikutnya. Di Ayo Membaca. Kalian di situ ada petunjuk merawat anak ayam. Bagaimana cara merawat anak ayam yang baik? Pertama, kalian bisa membaca. Ayo kalian buka buku halaman kalian 133. Ayam dibuatkan kandang. Jika kesulitan membuat kandang, kalian bisa mempergunakan kardus. Kardus itu bisa dengan kardus bekas ya, seperti kardus mie instan, kardus tempat-tempat bekas alat elektronik. Kalian bisa mempergunakannya sebagai tempat menetasnya ayam-ayam yang akan kalian pelihara. 2, agar sisa pakan atau sisa kotoran itu tidak menumpuk, kalian harus memberikan alas, ya, memberikan alasnya seperti koran agar kotoran-kotoran itu bisa diganti setiap hari, karena kandang itu harus bersih. Kalau kandang itu tidak bersih, itu akan menimbulkan penyakit. Nah, selanjutnya kardus dipasangi alat pemanas berupa lampu 5 watt. Untuk fungsinya apa? Seperti tadi itu, untuk memberikan kehangatan bagi ayam-ayam yang ada di dalam kardus tersebut. Selanjutnya, kita juga harus memberi makan dan minum kepada ayam berupa pur, yaitu pur itu makanan yang biasa dimakan oleh ayam peternak. Nah, kalian bisa membeli pur ini di tempat peternakan hewan. Selanjutnya, kalian di Ayo Lakukan, kalian bisa melihat susunan gambar. Kalian boleh menyusun daripada kotak-kotak yang ada di susunan gambar itu. Nanti kalian bisa mengurutkannya, ya. Bagaimana cara memelihara ayam, menyimpan ayam, merawat ayam di kandang dengan sebuah alas kardus. Selanjutnya, di PB selanjutnya di halaman 143. Kalian bisa membaca. Ayo anak-anakku, buka buku kalian di 143, ayo belajar. Ada seorang bapak yang sedang memerah sapi.
Nah, kalau kita lihat, perhatikan, pemerah sapi itu adalah bagian daripada profesi atau pekerjaan yang Bapak itu lakukan sebagai pemerah sapi. Ya, jadi profesi itu bermacam-macam. Profesi itu pekerjaan, ya. Profesi itu bermacam-macam. Ada yang sebagai petani, tugasnya di sawah menanam padi. Ada yang profesinya sebagai nelayan, tugasnya mencari ikan di laut. Ada tugasnya dokter, profesinya dokter, dia biasa menangani pasien yang sedang sakit. Ada juga profesi guru yang tugasnya mengajar dan mendidik di sekolah. Ada juga karyawan, itu biasanya bekerja di perusahaan-perusahaan atau di toko-toko, itu yang disebut dengan karyawan. Dan juga ada peternak yang biasa menernakan binatang-binatang ternak seperti ayam nanti yang akan menghasilkan telur dan sebagainya. Itu disebut dengan profesi atau pekerjaan. Lanjut, untuk selanjutnya di halaman 144 kalian bisa ya mengamati daripada gambar orang yang berprofesi sebagai apa? Kalian bisa tahu? Ada perahu, ya, ada kail, ada jala di situ dan alam sekitarnya itu berupa laut. Kira-kira profesi apa ya? Ayo. Itu adalah profesi apa? Nelayan. Selanjutnya ada sepetak tanah yang ditanami padi. Kira-kira profesi ini cocoknya profesi apa? Sebagai profesi petani yang menanam padi di sawah. Dan selanjutnya di kotak 3 di halaman 144 ada seorang yang mengajarkan murid-muridnya belajar. Kira-kira profesi apa ya? Guru. Baiklah, kita lihat selanjutnya di PB 5. Ayo mengamati, kalian bisa membaca suka duka pawang gajah. Ya, kalian bisa lihat tuh, ada seorang bapak yang diberi nama Pak Heri. Pak Heri ini bekerja sebagai pawang gajah di Taman Safari Indonesia. Pak Heri ini sudah bekerja selama 15 tahun. Pak Heri bertugas menjadi pawang gajah bernama Mary. Cakep ya namanya, Mary, seperti nama orang. Mary ini merupakan gajah betina berumur 12 tahun. Ayo, kalau kira-kira 12 tahun itu kira-kira udah besar belum ya? Ya, kalian kelas 3 umurnya ada yang 8 tahun, ada yang 9 tahun. Ini 12 tahun. 12 tahun artinya kalian sudah dewasa ya, sudah meningkat dewasa. Sama seperti gajah 12 tahun berarti lumayan besar ya. Nah, sekarang Pak Heri ini sudah merawat si Mary selama 12 tahun. Dari umur 1 tahun Pak Heri sudah melatih Mary dari umur 1 tahun. Nah, makanya si Mary ini sudah mengenali Pak Heri sebagai petugas yang memberinya makan, memandikannya, dan melatih gajah. Pak Heri juga melakukan pengawasan kesehatan gajah yang diasuhnya. Nah, dari literasi yang barusan Ibu baca dan kalian simak itu, nah Pak Heri itu termasuk apa ya profesinya? Ayo, siapa yang tahu? Ayo, Pak Heri itu berarti seorang pawang gajah. Oke, kita lanjut. Kita lanjut di halaman 154. Ayo belajar. Di Ayo Belajar 154 di PB 6 kalian bisa melihat keberagaman tugas dan peran dalam masyarakat. Ternyata tugas dan peran kalian itu bukan hanya di dalam keluarga ataupun di sekolah, tetapi di masyarakat pun kalian mempunyai peran. Coba kalian simak, Ayo Belajar. Sambil kalian membuka buku, Ibu membacakan, kalian menyimak ya. Yuk, di kebun binatang banyak orang yang bekerja dengan peran dan tugasnya masing-masing. Ada yang bertugas di bagian karcis, ada yang bertugas memberi makan hewan, ada yang bertugas menjaga kebersihan kandang, ada yang bertugas menjadi pemandu, dan masih banyak lagi. Demikian juga di lingkungan masyarakat, terdapat orang-orang dengan berbagai peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan peran akan menjadikan sebuah kehidupan yang serasi jika bekerja sama. Lingkungan menjadi bersih karena ada yang berperan sebagai petugas kebersihan lingkungan RT atau RW. Lingkungan menjadi aman karena ada yang berperan sebagai hansip atau penjaga keamanan. Anak-anak menjadi pintar karena ada yang berperan membimbing dan mengajar, yaitu guru.
Nah, dari peran-peran yang kalian ketahui itu, yang Ibu sudah jelaskan, berarti peran kalian itu sebagai anak, sebagai siswa, dan sebagai makhluk hidup. Nah, coba kalian ketahui apa yang sudah kalian ketahui itu, coba kalian perhatikan ya, di lingkungan di sekitar kalian. Tanyakan kepada orang tua kalian atau kakak kalian yang ada di rumah. Coba kalau kalian mengenal daripada bermacam-macam profesi atau pekerjaan yang ada. Tadi Ibu udah jelaskan, ada yang berprofesi sebagai peternak, ada yang berprofesi sebagai nelayan, ada yang berprofesi sebagai petani, ada yang berprofesi sebagai guru, ada yang berprofesi sebagai dokter, dan itu semuanya mempunyai peran dan profesinya masing-masing. Nah, sekarang kalian lihat, coba sambil membuka halaman 155, boleh juga kalian memegang pensil sambil mengisi. Nah, itu ada pekerjaan profesi. Nomor 1, pekerjaan profesi 1, petugas kantin sekolah. Petugas kantin sekolah itu kalau kalian tuh di sekolah ya, kalian ke kantin, kira-kira mau apa ya? Terus tidak lupa kalian membawa uang. Kira-kira kalian mau apa ke kantin? Kalian ingin membeli sesuatu di kantin, bisa berupa jajanan atau peralatan sekolah. Nah, jadi petugas kantin itu mempunyai tugas berperan melayani para siswa atau guru yang membeli dengan ramah dan sopan. Jadi tugas kantin sekolah itu tugasnya melayani para siswa atau guru yang membeli dengan ramah dan sopan. Kita harus sopan, harus sama dengan pembeli. Nah, sekarang selanjutnya pekerjaan profesi yang kedua, kira-kira apa? Yang kalau kalian isi kira-kira apa? Misalnya nelayan, ya, tugasnya nelayan tugasnya menangkap ikan di laut. Nah, berarti peran tugasnya adalah yaitu menangkap ikan di laut, baik ikan yang kecil maupun yang besar. Ya, tujuannya apa nanti dia menangkap ikan? Nah, tujuannya untuk mendapatkan hasil. Nah, nanti hasilnya itu akan dijual untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekian anak-anakku, mungkin bila ada yang kurang paham bisa ditanyakan ya. Silakan Ibu minta nanti kalian lihat dulu sebelum mengerjakan tugas yang Ibu berikan, kalian lihat dulu videonya ya. Jangan sampai kalian tidak melihat ya. Ibu minta dengan sangat kalian memperhatikan apa yang barusan Ibu jelaskan. Jika ada kekurangan bisa menelpon Ibu atau menjapri Ibu sebelumnya. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.